Dalam hidupmu tuh ada satu zona netralitas yang sebenarnya The opposite of any work platform. bikin kamu tuh Try to the work management platforms. I'm not naming name. bikin kamu tuh bisa kalem di situ, netral, ya nggak bergejolak. Ya wis, kita mulai ya. Jadi netralitas tuh adalah satu zona di saat mau setinggi apapun level kesadaranmu, kamu nanti balik lagi ke sini. Mau serendah apapun level kesadaranmu, kamu bisa ke sini. Gitu. Ya. Jadi mau pada saat kamu terpuruk, mau pada saat kamu sukses, jangan lupa sama titik netralnya gitu. Ya, kita mulai ya. Jadi salah satu momen kemarin ya yang bisa dibilang tuh sedikit mencekam di Jakarta tuh ya soal demo itu kan. Nah bagi orang yang kenal titik netralitasnya itu sebenarnya nggak ngaruh, realita tuh nggak ngaruh gitu ya. Ntar kalau ada pertanyaan habis materi ya, request tag aja nggak apa-apa. Jadi bagi orang-orang yang sudah mengenal titik netralitasnya, dia itu nggak ngaruh. Mau dia gempa kayak, mau dia tsunami kayak nggak ngaruh gitu loh. Mau hidup mau mati itu nggak ngaruh. Ya, karena di titik netralitas ini itu sebuah level yang dimana tuh titik aman, titik zona amannya kamu gitu. Ya, ya. Nah, jadi ada sebuah level kesadaran di peta kesadaran yang diindeks oleh David R. Hawkins yang menempatkan jiwa kita dalam sebuah titik seimbang di ranah dualitas, yaitu netralitas. Jadi dualitas itu kan selalu ya, ada dua poros ya. Ada positif, ada negatif. Nah, kalau tidak bisa menemukan yang namanya titik netralnya, kerja kamu tuh nyimbangin ini. Nanti ini turun, kamu balik lagi ke sini. Nanti ininya turun, kamu balik lagi seimbangin ke sini. Capek. Makanya kita tuh seperti ngulang gitu loh. Ya. Nah, jadi mengalami dualitas itu, kedua poros dualitas itu perlu dialami. Waktu kamu di poros negatif maupun kamu di poros positif, perlu dialami gitu, dialami, dikenali, sehingga kamu bisa menemukan titik netralnya seimbang di mana. Jadi belajar itu dari situ, dari pengalaman yang sudah dialami, baik pengalaman yang positif maupun yang negatif. Di situ ada netralnya tuh. Bentar ya guys, turun. Oke, soalnya nyenggol tadi. Nah, netralitas adalah tingkat kesadaran yang krusial karena mewakili kebebasan dari keterikatan emosional negatif. Jadi kalau di sininya misalnya negatif, ya kamu selalu bisa balik ke titik netral. Jadi nggak kejebak gitu. Ini memungkinkan seseorang untuk melihat realitas dengan lebih jernih, yang merupakan langkah penting untuk mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi seperti penerimaan, cinta, dan pencerahan. Nah, sebelum bisa penerimaan, menemukan titik netralitas itu penting. Karena gimana kamu tuh bisa memahami sebuah makna sehingga membawa kamu ke penerimaan kalau kamu tuh belum di kondisi netral memproses itu. Dan bisa balik ke titik netral itu dengan apa? Belajar diem, ya, merenung gitu loh.
Ya, tenang, apalagi kalau bisa hening. Nah, setelah dari titik netral ini, baru dia naik nih ke penerimaan. Namanya itu cinta sampai pencerahan. Semua berawal dari titik netral. Ya. Nah, tingkat kesadaran ini ditandai dengan fleksibilitas, keterbukaan, dan juga penerimaan. Jadi fleksibel kita tuh nggak terburu-buru merespon, kita tidak perlu terburu-buru menyimpulkan, ya ngalir aja ngalir gitu. Ya. Nah, keterbukaan itu ya kita open minded. Ya, kita belajar untuk melihat dari posisinya orang, kita belajar untuk mengamati sudut pandangnya orang, perspektifnya orang, sehingga kita bisa belajar menerima perbedaan, belajar menerima yang namanya itu sebuah proses yang sedang dijalani oleh diri kita dan juga orang lain. Itu. Nah, kalau di Penta Hawkins itu kan dia kan ada beberapa layer ya. Ya. Netralitas itu adanya di sini. Gitu loh. Ada yang orang masih di sini, ada orang yang udah di sini. Ya. Ada yang udah di sini, tapi titik yang selalu membawa kita itu balik lagi adalah ke sini, titik netral. Ya. Agar konsisten gimana? Ya latihan. Ya, latihan. Gitu. Karena kalau nggak dilatih nggak bisa. Makanya latihan. Ya. Nah, karena kalau kenetralan itu kayak checkpoint nih. Kalau kamu udah naik, cinta ke diri sendiri, ternyata di bawah sini masih ada luka, kamu akan ketarik ke sini, tapi baliknya tetap ke sini nanti. Gitu. Ke 250 gitu loh. Ya. Nah, netralitas itu penting. Nah, dari sini kamu mau yang namanya kontemplasi, mau yang namanya itu merenung, mau yang namanya itu refleksi diri, mau yang namanya itu meditasi, sampai mau belajar yang namanya Iqra tuh ya, itu dari sini guys. Ya, dari sini. Gitu. Jadi walaupun kamu di sini, kamu akan dapat pengetahuan tuh yang sebenarnya ngarahin ke sini dulu. Sebenarnya. Ya. Nah, dari sini direnungin, dimerenungin, diakui, diterima sampai dapat pemaknaan ulang yang bisa kamu sadari gitu loh. Ya. Kalau mau dapat yang dimanifestasikan selalu ada ujian nih. Ya kalau kamu percayanya begitu ya itu yang terjadi gitu loh. Ya. Jadi jangan fokus memanifestasikan dulu. Fokus ngeberesin dulu. Fokus memperluas wadahnya dulu. Dengan apa? Ya dengan belajar melepaskan, menerima. Karena kalau nggak ada ruang untuk manifestasi itu masuk ke dalam dirimu, ya percuma. Ya, percuma. Jadinya apa? Ya, jadinya tinggal di depan mata tapi nggak bisa diraih. Nah, itu orang-orang tuh yang nggak punya ruang tuh di dalam dirinya itu nggak punya ruang. Pernah nggak teman-teman ya? Ini nih pasti deal nih, pasti cuan nih, pasti nih. Tapi udah di depan mata duit tuh, tapi nggak bisa diambil. Kenapa? Karena kamu tidak menyediakan ruang di dalam hatimu untuk menerima itu semua.
Makanya tadi dilabel sebagai masalah. Nah, artinya beresin diri dulu. Kosongin ruang batinnya dulu. Ya. Nah, itu bisa ngulang-ngulang tuh sampai kamu depresi. Sampai kamu percaya kalau mau nerima rezeki itu harus musibah dulu. Nah, udah looping jadinya di situ. Ya, itu soal belief system namanya. Padahal kamu nggak punya ruang aja. Ibarat lemari, ya, ibarat lemari ini. Ibarat kamu nih ya. Ibarat ini lemari, guys. Lemari baju gitu loh. Ya. Nah, baju kamu tuh penuh di sini. Udah nggak pernah dipakai, disimpan doang, berantakan, baju nggak tahu muat nggak muat, gitu kan. Nah, begitu rezeki datang mau masuk nggak bisa masuk, gitu loh. Sebelum kamu belajar untuk yang ini kayaknya udah dilepas, ini disumbangin, yang ini udah nggak bisa kepake. Gitu loh. Orang ngasih kamu baju juga kamu bingung. Kamu punya duit mau beli baju juga mikir gitu. begitu juga dengan yang namanya itu rezeki. Ruangnya ada nggak di dalam dirimu menerima itu semua? Kalau nggak ada, ya kayak yang tadi dibilang berarti ini masalah gitu loh. Sebenarnya bukan masalah. Kamu nggak ngerti aja, gitu, ya. Nah, jadi titik netralitas itu penting. Di saat kamu jeda, masuknya di sini. Di saat kamu introspeksi, hadirnya di sini. Di saat mau meditasi pun mulainya dari titik ini. Gitu. Ya. Jadi jangan terburu-buru ngejar manifestasi. Ruangnya ada nggak untuk nerima itu? Gitu. Kalau belum ada ya percuma. Jadinya uang depan mata kamu nggak bisa ambil loh. Thank you. Ya. Nah, subjek itu kita ya, di tingkat ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Beradaptasi dengan berbagai situasi dan tidak terlalu terikat pada keyakinan atau pandangan tertentu. Jadi ada penerimaan yang lebih besar terhadap realitas dan pengalaman hidup tanpa penolakan atau perlawanan. Nah, jadi netral itu dia tidak berpihak, tapi dia itu seimbang. Ya. Karena kalau kamu masih melekat dengan satu sisi dari dualitas itu, kamu berarti belum menemukan titik netralitas itu. Nah, sebelum kamu bisa netral, kamu nggak bisa bertumbuh lagi level kesadarannya. Karena yang terjadi adalah merasa udah nerima, tapi kok balik lagi, kesel gitu loh, turun lagi. Ya kan? Kayaknya saya udah maafin dia kok. Iya. Tapi kalau masih ke-trigger, berarti kamu belum paham titik netralmu tuh di mana. Karena kalau kamu udah selesai dengan ini semua, begitu kamu belajar nerima, kalau ada sebuah peristiwa, kamu paling jatuhnya ke sini. Netral. Jadi nggak ke-trigger. Karena udah nggak ada, udah cek, oh iya nggak ada ya. Atau kalau masih ada ya dimaknai ulang aja. Jadi pada saat ada peristiwa, fokusnya apa? Netral dulu di dalam dirimu, batinmu. Kalau enggak, ya berarti di sini masih ada
ampasnya ini, ada residunya di sini. Nah, digali lagi, diterima lagi, dimaknai ulang lagi. Mulainya dari akui dulu. Ya. Jadi pertanyaannya adalah, kamu udah nemu titik netralmu belum? Udah ketemu ruang jedamu belum? Kalau belum, hati-hati loh. Jangan terburu-buru menyimpulkan saya udah nerima, saya udah maafin. Hati-hati guys. Ya. Nanti kamu jadinya konflik batin. Saya udah maafin dia loh, kok kenapa saya tuh masih ke-trigger? Lah, itulah jawaban dari pertanyaanmu, langsung kamu jawab sendiri. Artinya kamu memang belum selesai. Thank you. Ya. Jadi ada penerimaan yang lebih luas dia. Ya. Lapang dada dia. Terhadap realitas dan pengalaman hidup. Tanpa ada penolakan ataupun perlawanan. Nah, latihan memang dibutuhkan latihan. Untuk apa? Untuk netral. Ya. Cakra pun begitu. Ada 3 di bawah, ada 3 di atas. Titik netralnya adalah jantung. Makanya cek, masuk lagi ke dalam hati, dicek. Gitu. Semakin kamu sering-sering balik ke sini, ya, ini makin lama tuh makin lapang dia. Cara latihan selesaikan luka batin tuh bukan dengan meditasi, gitu loh. Tapi dengan laku. Hadapilah. Misalnya orang itu, pengalaman itu. Jadi kamu nggak perlu lari lagi. Ya. Nah, nanti akan tiba saatnya kamu tuh akhirnya memilih untuk membiarkan masa lalumu tetap menjadi masa lalu. Dan ini akan menjadi momen spesial untuk mendapatkan kembali kebebasanmu. Jadi pemaknaan ulang dari penerimaan yang lebih besar itu akan menyadari kalau masa lalu itu memang perlu saya alami agar saya bisa menyadari yang namanya itu netralitas. Tidak lagi menyalahkan, tidak lagi menyesalkan, apalagi mengutuk gitu loh. Nah, kadang-kadang pada saat sadar itu kita suka bablas. Sampai-sampai kita itu membuat sebuah keyakinan, membuat sebuah keputusan mengenai yang namanya itu tidak bisa menerima peristiwa itu. Ya. Nah, kalau sering-sering masuk ke ranah netralitas, kamu akan bisa melakukan ini. Cepat lambat. Ya, kamu bisa memilih untuk membiarkan masa lalumu tetap menjadi masa lalu. Ya. Thank you Kang Abu. Ya. Jadi netralitas itu perlu dilatih, guys, untuk terus hadir ke sini. Ya. Nah, momen kemarin pada saat Jakarta itu demo, ya, pada saat pengalaman-pengalaman masa lalu yang menakutkan itu ke-trigger keluar. Ya. Nah, itu praktek netralitasnya di situ sebenarnya. Ya, kan pengalaman-pengalaman demo kemarin itu mencekam itu kan sebenarnya kan men-trigger beberapa pengalaman yang pernah dialamin. Nah, pertanyaannya udah selesai belum? Apakah sudah bisa membiarkan masa lalu itu tetap menjadi masa lalu? Apakah sudah bisa hadir sebuah penerimaan yang lebih besar terhadap realitas dan pengalaman hidup yang terulang gitu loh. Sehingga tidak ada lagi penolakan atau perlawanan.
Ya. Saya nih sebagai seorang minoritas yang pernah ngalamin peristiwa di tahun dulu, itu mirip tuh sebenarnya tuh. Ya, radiusnya dekat lagi dari rumah saya, paling 2 kilo gitu lurus tuh. Tapi nggak ada lu guys, beneran nggak ada lu. Ya santai aja, biasa aja, netral gitu loh. Harusnya itu ada yang namanya itu penolakan di situ, ketakutan. Nah ternyata dari situ saya menyadari, oh saya sudah menemukan zona netral saya. Ya, gitu loh. Nah makanya teman-teman nih bisa belajar untuk menemukan titik netralitasnya di mana, keseimbangan itu di mana, sehingga teman-teman tuh bisa bebas dan tidak terikat dengan emosional yang negatif dari pengalaman-pengalaman yang mencekam dulu pernah dialamin. Dan itu butuh dilatih guys, nggak bisa guys, butuh dilatih. Ya, butuh dilatih. Karena kalau kita belajar kesadaran, artinya kita mengalami hidup realita itu apa adanya. Tidak melakukan yang namanya itu, ya, tidak melakukan yang namanya itu berpihak kepada salah satu poros. Apakah itu positif atau itu negatif? Netralitas tuh nggak gitu. Di titik netralitas ini justru mau itu negatif hadir, mau itu positif hadir, dia tetap dialami kedua-duanya. Jadi kalau ditanya Cohen tuh hidup, kalau sudah belajar kesadaran, cara menjalani hidupnya dialami aja. Gitu loh. Dengan mengalami hidup, mau positif, mau negatif, ya nggak apa-apa. Karena baik positif maupun negatif, ya itulah yang membuat kita ini sadar kalau kita ini lagi berproses, kita ini lagi bertumbuh. Ya. Nah kalau kita tidak terdampak oleh peristiwa realita di luar diri kita, artinya kita itu punya satu kedaulatan mengenai bagaimana kita merespon batin kita. Ya. Bagaimana kita berdamai dengan zona tenang di batin kita. Bagaimana kita menghadirkan ya keheningan di saat di luar diri kita itu kacau. Jadi netralitas itu penting banget nih. Teman-teman mesti belajar nyari ini nih. Ya. Jadi kalau saya bilang ini adalah ruang jeda, guys. Nah dulu saya nemuinnya pas meditasi tuh. Nah ini ruang jeda saya dulu nih, waktu belajar di awal. Pas meditasi itu ketemu. Ini ruang jedanya nih. Ya. Pas meditasi itu, perasaan, sensasi di tubuh, emosi, visualisasi, ya sensasi, pikiran, itu di luar dari kotak ini, dari ruang ini. Muter aja lo, tapi nggak bisa ngeganggu. Ya. Ini kalau saya bisa gambarin, nih analogikan, ruang jeda ini ibarat teman-teman pernah nggak masuk ya ke sebuah ruang. Contohnya adalah seperti ruang ATM yang kecil di pinggir jalan yang berisik.
Begitu masuk, blep, kayak ada kedap. Tapi suara-suara di luar nggak hilang guys, tapi jauh. Nah itu ruang jeda saya dulu. Saya ketemu itu. Bener-bener kayak masuk ruang ATM, adem, dingin, ya. Udah itu, thank you. Udah adem, dingin, tenang. Suara-suara mobil berisik, apapun di luar itu hanya jauh di belakang. Nah, itu ruang jeda saya. Nah, itu saya latih, masuk ke sono, masuk ke sono, masuk ke sono, masuk ke sono. Sampai di titik saya coba latihan ruang jeda ini, saya bawa pada saat saya tidak bermeditasi, guys. Guru saya ngajarin gini, lu mau belajar ada di sini pada saat tidak bermeditasi. Lu latihan sana. Ke pasar. Nah, itu belajar meditatif tuh. Suruh belajar di pasar. Ya. Jadi di pasar itu saya praktekin tuh. Masuk ke ruang jeda ini. Akhirnya apa? Antara ini semua saya berjarak. Tapi tidak sedang bermeditasi. Melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, itu namanya meditatif tuh. Jadi netralitas ini bisa dihadirkan tidak hanya pada saat meditasi, tetapi pada saat kita ini sedang beraktivitas normal. Iya. Dan itu bisa dilatih, sangat bisa. Gitu. Nah, kamu akan menyadari betapa banyak yang telah kamu pelajari dan sembuhkan, serta akan menghargai bagaimana masa lalu membantumu menjadi dirimu yang sekarang. Jadi alih-alih kita ini tidak menerima masa lalu, justru pengalaman di masa lalu itulah yang membantu kita itu menjadi diri kita sekarang yang bisa terus belajar dan juga terus menyembuhkan diri kita sendiri. Ya. Jadi kita tidak lagi terjebak dengan pengalaman masa lalu. Nah, jadi lepaskanlah rasa takut akan kelangsungan hidup. Survival, kurang duit lah, kurang kasih sayang lah, kurang cinta lah, udahlah gak usah takut. Ya, dialami aja. Ya. Kenapa? Karena pada akhirnya semua itu jawabannya di dalam diri kalian semua pada saat kamu masuk ke ruang jeda atau netralitas ini. Gitu loh. Nah, biasanya yang masalah adalah keinginanmu. Ingin ini, ingin itu. Nah, jadi kamu tidak menyadari banyak sekali yang kamu inginkan, tetapi tidak banyak sebenarnya yang kamu butuhkan. Gitu loh. Ya. Jadi rasa malu akan masalah, jadi rasa takut akan kelangsungan hidup, rasa malu akan masa lalu, keyakinan yang membatasi penilaian terhadap diri sendiri atau orang lain, dan perasaan tidak berharga, itu semua dilepasin aja, guys. Lepaskan apa yang menahan pertumbuhan jiwamu, dan kamu akan secara alami naik ke vibrasi yang lebih tinggi. Nah, mengkhawatirkan masa depan membuat vibrasi Anda atau getaran Anda tetap rendah. Nah, jadi belajar hadir di sini saat ini sekarang. Netralitas itu hanya bisa diakses pada saat kamu hadir di present moment. Gitu. Jadi hati-hati di saat kamu ini loncat lagi ke masa depan pikirannya. Ya. Berpegang pada masa lalu membebani Anda. Jadi baik ke masa depan maupun ke masa lalu, itu vibrasinya rendah, guys. Frekuensinya rendah.
Nah, latihannya gimana? Ya tarik napas dalam-dalam, ya. Tarik napas dalam-dalam, didorong, ya. Thank you, didorong, dilepasin kayak Cek Oda nih lagi di WC, dilepasin, di letting go. Udah Cek, nggak usah ditanyain ini kemana kalau udah saya lepas nih gitu ya. Nah itu letting go, dilepas gitu. Kan gak ditanyain sama Cek Oda, ini habis ini kemana ya, habis saya lepas ya, habis ngeden dilepas. Ya kan? Sebodoh teing lah gitu lo, mau ngalir kemana sing penting kan lega gitu lah. Itu sama proses letting go gitu, prakteknya memang begitu gitu loh, nggak lagi ditanyain. Jadi kalau mau praktek letting go ya gitu ya guys. Ya udahlah, masa lalu mah udah dilepas aja, nggak usah balik lagi gitu ya. Masa depan itu mau urusan besok atuh ya, sing penting sekarang mulesnya hilang dulu gitu. Tapi jangan lupa tarik nafas ya. Hadir di sini saat ini sekarang. Beradalah di sini saat ini, daya di netralitas dan keseimbangan. Ya harus seimbang atuh, kalau nggak seimbang mah ya kan muncrat kemana. Lepotan. Aduh, ya. Jadi tetaplah fokus pada keseimbangan dan netralitas dalam hidupmu. Ya. Karena kalau kamu nggak bisa seimbang, kamu tuh nggak bisa kemana-mana. Sibuk kerjanya itu nyeimbangin mulu gitu loh. Tapi kalau udah seimbang, kamu bisa jalan, terus berjalan lagi. Jadi ketika kesulitan datang, ya anggaplah itu sebagai kesempatan sementara, pengalihan, pelajaran, dan juga berkah. Ya. Jadi mules itu berkah. Minimal kan nggak buncit gitu loh. Ya itu berkah dong. Ya. Ya. Jadi program pikiranmu untuk melihat dengan mata penuh syukur. Begitu udah lepas, syukurin. Nah, terima kasih sudah hadir dalam perutku. Thank you. Ya. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar akan menunjukkan lebih banyak hal yang bisa kamu fokuskan. Di saat kamu tuh udah plong, di saat kamu tuh udah lega gitu. Nah, kamu bisa fokus ke hal-hal nih yang tanda kutip nih membuat jiwamu bertumbuh. Gitu loh. Ya. Yang pasti adalah hadir di sini saat ini sekarang. Oke. Namun, jika kamu tidak mengarahkan pikiranmu secara sadar, ia akan secara otomatis mencari apa yang telah kamu pelajari. Nah, nggak kehilangan fokus lagi tuh, pikiran yang nguasain lagi itu. Ya. Untuk diharapkan dari masa lalumu. Ya kan? Jadinya udah plong, jadinya mikir lagi nih gara-gara kenapa, apa salah makan atau apa ya, itu kan udahlah gitu loh. Dan itu sangat membatasi gitu loh. Karena seharusnya fokus pada saat kamu sudah bisa melepas itu kamu bisa menjadi seorang pencipta yang sadar, yang kuat dan mengarahkan fokus dan pikiranmu. Jadi secara hakikat, kenapa manusia itu disebut ciptaan paling sempurna? Karena dia punya daya cipta, guys. Jadi setiap manusia itu punya yang namanya itu daya cipta. Ya. Dia tuh punya daya cipta tuh. Lewat yang namanya energi dan juga vibrasi. Nah, pertanyaannya, energi dan vibrasimu ini tinggi
besar atau rendah. Ya. Di saat kamu fokus ke saat ini, di sini sekarang, kamu nggak bocor energi. Karena kamu bisa menerima masa lalu dan kamu bisa berserah soal masa depan. Yang ada apa? Syukur. Nah, syukur itu energinya gede, vibrasinya tinggi. Ya. Di saat kamu punya energi dan vibrasi yang besar, kamu punya daya cipta. Gitu loh. Kamu punya daya cipta. Jadi ibarat bisnis ya. Kamu tuh dalam keseharian tuh rugi atau untung. Nah, orang rugi itu biasanya orang yang bertahan hidup, yang di kesadaran rendah ini biasanya energinya itu defisit, kekurangan energi. Jadi dia nggak bisa menciptakan apa-apa, dia hanya bisa mengulangi proses bertahan hidup di sini aja tuh. Ngulang lagi. Gitu loh. Dari satu kesialan berikutnya, dari satu pengalaman pahit ke pengalaman pahit berikutnya. Ya kan? Dari pasangan yang toksik ke pasangan toksik yang berikutnya. Dari pekerjaan yang tidak bisa disyukuri ke pekerjaan mau kemanapun sama juga, diulangi terus. Ya. Karena kamu tidak menyadari manajemen energimu. Tiap hari defisit mulu, rugi mulu, energinya kenapa bocor? Ya. Iya, ngulang-ngulang terus. Yang bahaya adalah apa? Pikiran menormalisasi itu. Ya, sampai dibilang, "Oh, Tuhan sedang memberikan aku ujian." Enggak pernah, Tuhan tuh enggak pernah memberikan ujian. Gitu loh. Kamunya aja enggak sadar. Kalau itu semua kamu yang ciptain. Gitu loh. Tuhan tuh enggak pernah ngasih kamu ujian. Kamunya aja nggak paham-paham dengan pengalaman yang diulang-ulang itu. Nah, begitu kamu bisa memanage energimu, ya, menutup yang namanya itu kebocoran energi itu. Ya, kamu bisa menyimpan energi itu untuk mendaya cipta. Gitu loh. Nah, itu yang membawa kamu tuh masuk ke frekuensi yang lebih tinggi. Di saat kamu masuk ke frekuensi lebih tinggi, ya, thank you. Di saat masuk ke frekuensi yang lebih tinggi, wah, kamu akan menarik banyak hal ya di frekuensi yang lebih tinggi itu. Jadi ini kan frekuensi nih. Ya, ini kan force nih, destruktif. Ini kan power nih. Nah, kalau kamu masih di sini, yang kamu tarik apa? Nah, ini magnet nih. Yang kamu tarik itu apa? Energi-energi, pengalaman-pengalaman yang negatif. Gitu loh. Nah, terus di sini ini ada ininya nggak? Ada juga, di tempat tinggi juga ada. Makanya kalau kita bilang keberlimpahan, bicara soal rezeki, bisa bicara soal uang, itu di frekuensi tinggi. Gitu loh. Dia adanya di frekuensi tinggi. Sehingga yang terjadi itu adalah kamu mulainya dari mana? Mulainya itu dari yang namanya itu merubah energi dan vibrasimu. Nah, ini tuh. Apa yang dirubah di dalam diri, maka di luar diri akan nyesuaiin. Beresin dulu batinmu. Ya, begitu luka batinnya udah sembuh, vibrasinya berubah. Yang tadinya kacau, nggak jelas. Nah, vibrasinya mulai tenang, teratur. Ya, begitu kamu udah berubah vibrasinya,
kamu akan menarik dari frekuensi yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kamu naik, jiwanya tuh kesadarannya bertumbuh. Jadi kamu nariknya tuh, magnetnya itu dari sini nih. Nah, mau ngomong rejeki kayak pasangan yang tanda kutip, pasangan yang kamu idamkan kayak, ya adanya di frekuensi tinggi. Kalau kamu di sini ada nggak? Iya, di sini juga ada magnetnya. Kalau luka batinnya belum sembuh, kamu akan narik peristiwa, orang-orang, pengalaman yang bikin kamu itu makin sakit. Gitu loh batinnya. Ya. Apalagi kalau kamu tuh udah di sini, ya ngucapin yang namanya itu sumpah lagi kan, mantra. Semua cowok mah sama aja gitu kan. Oh ya udah diikat udah sama mantranya diikat. Mau dapat 10 cowok ya sama aja. 11 12 gitu loh. Jadi hati-hati guys, hati-hati. Dan hal-hal sebegini nih nggak disadari gitu. Dulu saya juga ngalamin itu. Apalagi kalau marah sama Tuhan, hati-hati kamu. Ya, hati-hati. Ya. Cara ngobatin luka batin gimana? Aduh. Dan nanti ya ini ya nanti. Karena itu dasar banget. Kenali dulu lukanya kenapa. Salah kibatur tuh apa sih? Teh. Aduh. Saya rooming ini. Waduh, lagi orang. Janganlah ya. Karena gini ya, sorry gini. Jadi gini. Dulu nih saya belajar Islam nih sama guru saya. Yang bikin kamu kejebak di sini itu adalah harta, tahta, cinta. Ya. Coda, waduh, gawat ini coda nih. Nah, makanya di sini pertama adalah apa? Tazkiyatun nafs. Penyucian jiwa dulu. Ya. Ciri-ciri orang yang sudah selesai, yang sudah suci jiwanya adalah dia bisa keluar dari belenggu harta, tahta, cinta. Ya. Jadi hati-hati dengan jebakan ketiga itu. Nah, setelah dia udah selesai tazkiyatun nafs, masuklah dia ke mutmainah nih. Jiwa tenang. Makanya vibrasinya berubah tuh. Kalem, tenang, ngalir. Ya. Berubah dia. Nah, kalau udah di sini, ya. Kalau kita ngomong udah narik dari frekuensi yang lebih tinggi. Di sini nih udah penerimaan total dan juga berserah total. Itu udah dikit lah, itu udah masuk on the way masuk ke tauhid sentris tuh. Ya, jadi apapun itu ya udah. Kalau lagi ya latihan lah, mesti latihan, nggak bisa. Ikhtiar. Kalau nggak muternya di situ-situ aja. Dan capek. Kenapa capek? Ya. Kalau nggak punya uang suka pusing kok. Ya semua juga begitu. Ya. Tapi itu keinginan atau kebutuhan. Thank you.
Iya, betul sekali yang terakhir itu. Ya. Jadi dia udah berserah gitu loh. Saya bentar ya. Nah, jadi kalau di atas ini, mau itu rezeki, mau itu pasangan yang ideal, itu bukan soal apa, soal kepantasan diri. Ya, soal kepantasan diri. Kepantasan diri kalau ya wis, nanti kamu akan menerima sesuai dengan kepantasan dirimu gitu. Nah, jadi carilah hal-hal yang patut disyukuri gitu. Fokuslah pada apa yang kau cintai. Buat pikiranmu tuh sibuk dengan ekspektasi akan skenario yang terbaik yang sudah diatur. Dan saksikan bagaimana seluruh duniamu mulai tunduk pada ekspektasi itu. Ya. Jadi ya itulah prosesnya. Belajarnya mulai dari mana? Netralitas. Netralitas. Selama nggak bisa netral, nah kita selalu ngejar yang namanya validasi, ngejar yang namanya keinginan, ngejar yang namanya harta, tahta, cinta. Bahkan nyalain orang gitu loh. Ini gara-gara dia kok, gara-gara ini kok. Ya kan netralan adanya di dalam diri gitu. Ya gara-gara suami, gara-gara istri, ya itulah. Ya. Ya ini gara-gara suami orang. Ya, jadi belajar netral dulu lah. Adanya di mana ya titik seimbang antara positif dan negatif, dualitas. Ya, oke. Nah, yang mau naik request deh ya.